Halo teman-teman, kembali lagi di VP18 Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai adu komparasi antara Fortuner Legender Facelift 2020 yang baru saja diluncurkan versus Pajero Sport Facelift. Kira-kira siapa yang lebih unggul di antara brand Toyota dan brand Mitsubishi ini? Nah, sebelum kita membahasnya, ada baiknya kalian klik tombol subscribe agar saya semangat membuat video-video terbaru mengenai otomotif. Oke, langsung saja kita bahas. Bicara soal Fortuner, tidak bisa dipisahkan dari rival abadinya dari merek tiga berlian, yaitu Pajero Sport. Sejak kemunculan Toyota Fortuner di Indonesia sejak tahun 2005, hanya Mitsubishi Pajero Sport yang mampu mengimbangi bahkan mengalahkan hegemoni Fortuner. Makanya, menjadi menarik ketika Fortuner mengeluarkan facelift untuk mengimbangi Pajero Sport Facelift yang sudah hadir di Thailand sejak tahun lalu. Selain di Thailand, juga telah dijual di Filipina dan Australia sejak akhir tahun lalu nih teman-teman. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa sampai detik ini Pajero Sport belum menerima facelift di Indonesia. Ada hembusan rumor bahwa sebenarnya PT MMKSI sudah siap untuk merilis Pajero Sport anyar pada ajang IIMS 2020 pada 9 April lalu. Bahkan, sejumlah unit telah keluar dari pabrik MMKI dan tersimpan di storage. Mewabahnya virus COVID-19 di Indonesia membuat acaranya ditunda dan kemudian dibatalkan nih teman-teman. Dan kelihatannya MMKSI memilih untuk menunda peluncurannya hingga situasi kondusif. Dengan semester 1 2020 yang sudah hampir berakhir, rasanya senjata Mitsubishi tersebut akan dikeluarkan pada semester depan. Kembali ke Fortuner, kini ia dibagi menjadi dua submodel, yaitu versi standar yang terdiri dari tipe 2400G dan V serta versi Legender yang terdiri dari tipe 2400V dan 2800V berikut dengan versi 4x4-nya. Tipe Legender tentunya sangat mudah dikenali dengan wajah yang berubah drastis dibanding tipe biasanya nih teman-teman. Dirumorkan, tipe Legender akan menjadi tipe VRZ di Indonesia. Sementara Fortuner G akan menggunakan model Fortuner biasa nih teman-teman. Agar berimbang, di komparasi ini kita akan mengutamakan tipe tertinggi, yaitu V Legender untuk Fortuner dan GT Premium untuk Pajero Sport. Walaupun begitu, harap diperhatikan bahwa Legender sendiri terdiri dari 4 tipe lagi dan perbedaan harga antara Pajero Sport GT Premium dan Fortuner Legender di Thailand cukup signifikan sebagai berikut. Anda bisa melihat daftar harganya dan mempausekannya. Oke, lanjut. Harap diingat, ini adalah harga di Thailand. Cukup tinggi mengingat pajak di sana cukup berat untuk mobil kategori SUV. Apakah perbedaan harga sebesar itu sebanding dengan fiturnya? Mari kita simak. Untuk di bagian eksterior, seperti yang saya jelaskan, Fortuner kini terbagi jadi dua model, yakni standar dan Legender. Karena saya mengutamakan tipe atas buat dikomparasikan, di sini saya akan utamakan bahas yang Legender. Legender sebagai kasta tertinggi Fortuner dilengkapi dengan lampu depan, bumper depan, dan belakang yang berbeda dengan Fortuner standar dan lebih serasi dengan desain kin look ala Toyota Global. Sebagai tipe yang menggantikan TRD Sportivo, bagian depan Legender berisi dari krom serta diberikan atap dengan warna hitam. Velg 20 inci juga turut mempercantik tampilan mobil yang akan dijual sebagai Fortuner VRZ di Indonesia ini nih teman-teman. Untuk lampu depan Fortuner Legender terdiri dari lampu utama yang termasuk juga lampu senja. Kemudian di bawahnya adalah fog lamp, proyektor LED, dan di bawahnya ada lampu sein sequential LED sekaligus lampu DRL LED. Di bagian belakang, fitur desain yang menonjol adalah keberadaan kisi-kisi palsu vertikal yang menyambung dengan fog lamp belakang yang juga bergabung dengan reflektor. List chrome di atas plat nomor diubah menjadi piano black. Dua hal ini eksklusif untuk tipe Legender nih teman-teman. Sementara untuk Pajero Sport memilih untuk menjadi lebih mengotak pada versi facelift ini. Dari bagian depan,
bahasa desain Dynamic Shield diaplikasikan ke mobil ini dengan lebih tegas, dengan sudut-sudut yang lebih tajam dibanding Pajero Sport sebelumnya. Lampu kini bertingkat ala expander dengan lampu sipit di atas berfungsi sebagai lampu utama, lampu senja, dan DRL. Sedangkan lampu di bawahnya berperan jadi lampu sein, fog lamp, dan cornering lamp statis. Berbeda drastis dengan Legender. Bagian depan Pajero Sport penuh dengan krom. Bagian belakangnya berubah pada lampu dan bumpernya. Lampu belakangnya, walaupun berukuran dan berbentuk sama, namun nampak lebih pendek berkat reflektor yang dipindahkan ke bagian bawah nih teman-teman. Overall, bicara desain memang sesuai selera masing-masing. Namun apabila saya boleh mengomentari desainnya secara subjektif, desain Fortuner terasa lebih padu dibanding Pajero Sport yang seakan bingung ingin terlihat mengotak gagah atau streamline futuristis. Untuk di bagian interiornya, ubahan interior Fortuner cenderung berfokus ke ubahan kombinasi warna dan penambahan pernak-pernik seperti ambient light. Hal ini bukan masalah karena desain interior Fortuner masih up to date dibanding kompetitor lain di kelasnya seperti Ford Everest, Nissan Terra, dan Isuzu MU-X. Adanya ambient light memberikan kesan yang lebih mewah di kabin, apalagi ambient lighting ini tersedia sampai door trim di baris kedua. Sayangnya, warna jok dual tone putih, gading, dan hitam rasanya kurang cocok untuk diaplikasikan pada Fortuner. Oh ya, plafon Fortuner Legender diberi warna full hitam, sementara Fortuner standar warna abu-abu biasa. Ini masalah selera, karena beberapa orang merasakan plafon hitam memberikan kesan sempit, namun di sisi lain juga dapat memberikan rasa sporty atau mewah. Sementara, ubahan interior Pajero Sport dibanding versi lamanya cukup menonjol, terutama di bagian dashboard tengah. Desain kisi AC dan tombol AC disesuaikan untuk memberi ruang untuk head unit yang lebih besar. Desain konsol tengah dibuat mengotak, namun tetap tinggi seperti sebelumnya, memberi kesan mewah ala SUV di kelas atasnya. Konsol tengah yang lebar dan tinggi inilah yang memberikan nilai plus dibanding Fortuner. Desain seperti ini memungkinkan karena penggunaan rem parkir elektrik yang menghemat ruang nih teman-teman. Keunggulan Fortuner pada sektor kabin adalah kemampuan jok baris keduanya yang bisa dimaju mundurkan, sehingga dapat memberikan ruang tambahan untuk penghuni baris ketiga. Jok baris kedua Pajero Sport adalah fixed, hanya dapat di recline atau dilipat. Untuk di bagian fitur, di harga yang menyentuh hampir 600 jutaan untuk pasar Indonesia, fitur merupakan aspek yang penting untuk menentukan pembelian nih teman-teman. Di Indonesia, saat ini fitur Pajero Sport cenderung lebih lengkap dari Fortuner, menutupi berbagai kekurangannya dan dapat mengalahkan penjualan Fortuner beberapa kali. Untuk versi sebelum facelift di Indonesia, sebut saja fitur seperti sunroof, PSG, dan electric park brake tidak ada di Fortuner, tapi ada di Pajero Sport. Kembali ke komparasi, Fortuner Legender mempunyai kelebihan dibanding Pajero Sport GT Premium berupa lampu sein depan dan belakang sukintal, velg 20 inci, atau Pajero Sport mentok di 18 inci, trailer sway control, ambient light, speaker branded JBL, dan wireless charging. Keunggulan lain berupa jok baris kedua sliding juga sudah ia dapatkan sejak sebelum facelift. Sementara, Pajero Sport punya kelebihan fitur yang menonjol seperti electric parking brake dan auto hold, speedometer TFT LCD, AC dual zone, blind spot warning, rear cross traffic alert, voice command, dan cornering lamp. Bagaimana dengan sunroof? Versi Thailand tidak punya sunroof, namun dipastikan akan ada di versi Indonesia. Kedua mobil ini untuk tipe tertingginya sama-sama dilengkapi dengan lampu depan LED, fog lamp LED, jok kulit spion tengah dengan elektrokromatik, auto dimming, adaptive cruise control, forward collision warning, lane departure warning, 7 airbag, FSC dan HSA, kamera 360 derajat, Apple CarPlay, pedal shift, power tailgate dengan kick sensor, rem cakram di keempat roda, dan fitur telematik pelacak lokasi mobil. Untuk bagian mesin,
Untuk mobil Fortuner, pada versi facelift ini akan mendapatkan pembaruan pada sektor mesin, khususnya mesin 2755cc atau 2800 diesel berkode 1GD FTV mendapatkan upgrade dari sebelumnya bertenaga 177 PS menjadi 204 PS. Torsinya naik dari 450 Nm menjadi 500 Nm. Sayangnya mesin 2393 atau 2400 cc 2GD FTV yang dijual di Indonesia tidak mendapat perubahan. Tetap menghasilkan tenaga 150 PS dan torsi 400 Nm. Mesin 2800 liter diesel tersebut baru akan memungkinkan untuk masuk Indonesia setelah skema pajak barang mewah baru diterapkan pada Oktober 2021 mendatang. Sebelum tanggal itu, sudah pasti akan dikenakan pajak barang mewah 125%, bukan 20% seperti Fortuner 2400. Jadi apabila ditanya soal Fortuner 2800 akan masuk Indonesia, jawabannya bisa saja, asal setelah Oktober 2021. Sementara, Pajero Sport sudah jelas dapat mengasapi Fortuner 2400 dengan mesin 2442cc atau 2400 liter 4N15 dengan tenaga 181 PS dan torsi 430 Nm. Namun jika sebelumnya mesin ini juga dapat mengalahkan Fortuner 2800, kini setelah Fortuner diperbarui, ia harus bertekuk lutut. Untuk spesifikasi teknisnya adalah sebagai berikut. Kesimpulan, sulit untuk menentukan mobil mana yang lebih baik, karena kedua mobil ini cukup setara, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Bicara Fortuner versus Pajero Sport, memang selalu kembali lagi pada selera masing-masing. Apalagi sejak versi facelift, keduanya makin advance baik pada sisi mekanikal maupun fitur, sehingga menurut saya manapun yang Anda pilih, kemungkinan pilihan Anda sudah tepat. Oke teman-teman, sekian pembahasan dari VP18 channel. Manakah yang untuk like dipilih? Silahkan komentar di bawah. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.